Shalom dan salam sehat bagi kamu semua. Mazmur 106 ini diberi judul Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Mazmur ini saudara-saudara memperlihatkan dengan jelas bahwa dalam keberdosaan umat Israel, dalam kesalahan dan pemberontakan mereka, ternyata ada Allah yang selalu setia dengan kasih-Nya untuk menyambut, memulihkan, dan mengampuni mereka. Walaupun umatnya selalu berdosa, Israel selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan, selalu membangkitkan amarah Tuhan. Namun Tuhan selalu mengingat akan kasih setia-Nya kepada umat-Nya, karena janji yang kekal yang telah Ia ikat kepada nenek moyang mereka, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Sehingga saudara-saudara, Mazmur ini merupakan mazmur pujian, bukan terhadap dosa dan pelanggaran, tetapi pujian terhadap kasih setia Tuhan, dan sekaligus permohonan umat untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Dalam Mazmur ini saudara-saudaraku diungkapkan bagaimana perjalanan panjang dari kehidupan umat Israel yang selalu diwarnai dengan pemberontakan. Kalau kita membaca secara tuntas, akan tergambar sebuah rentan sejarah di mana bangsa ini selalu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Teristimewa perjalanan kembara panjang dari Mesir ke Kanaan. Betapa Tuhan selalu mempedulikan keadaan mereka. Ketika mereka haus, mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan Musa, mereka mempersalahkan Harun, lebih-lebih lagi mempersalahkan Tuhan. Tetapi di tengah-tengah pemberontakan itu, Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Nya dan memberikan kepada mereka apa yang mereka perlukan, yakni air. Pun demikian, dalam perjalanan kembara padang gurun, mereka terus melakukan pemberontakan. Mereka terus bersungut-sungut kepada Tuhan karena mereka tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan roti, tidak mendapatkan daging. Dan di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu, Tuhan tetap setia menyatakan kasih-Nya dan memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, yakni roti melalui manna dan daging melalui burung puyuh. Sehingga saudara-saudara, segala keperluan hidup umat dipenuhi oleh Tuhan, tetapi di balik semua itu, umat menyatakan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Sekiranya kita ada pada posisi Tuhan, dan Israel adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melakukan yang baik terhadap mereka. Kita menolong mereka. Apapun yang mereka minta, kita memberikan kepada mereka. Tetapi balasan yang kita terima hanyalah pemberontakan, hanyalah sungut-sungut, hanyalah umpatan. Tentu sebagai manusia biasa, hati kita akan sakit. Tetapi Tuhan menyatakan empati yang begitu dalam,
sekalipun umat selalu memberontak. Tangan Tuhan selalu terbuka menyambut mereka dan memulihkan keadaan mereka. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Mazmur 106 menjadi ingatan kepada anak-anak Israel agar mereka tidak mempertontonkan karakter sama seperti nenek moyang mereka, yang sekalipun mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan, selalu ditopang dan diberikan apa yang diperlukan, namun mereka memberontak. Mazmur ini dituliskan secara khusus supaya anak-anak Israel hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan, agar kasih dan kesetiaan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup mereka. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan menjadi perenungan bagi kita semua melalui Mazmur ini. Yang pertama, sebuah ajakan dari sang pemazmur agar kita selalu mensyukuri kehidupan. Pada ayat yang pertama itu sudah sangat jelas. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Coba saudara-saudara, kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita. Layakkah kita menerima kebaikan Tuhan? Layakkah kita ini diberkati olehnya? Hidup kita dilimpahi dengan segala kasih karunia dan rahmat. Layakkah? Sebab jujur hari-hari kita senantiasa diwarnai oleh pemberontakan. Hari-hari kita tidak pernah luput dari segala kesalahan dan kekeliruan. Layakkah kita menerima kasih dari Tuhan? Dan karena itu saudara-saudara, ketika kita menyadari keadaan ini, bahwa sesungguhnya kita tidak layak untuk dikasihi, namun Tuhan toh tetap mengasihi kita, maka siapakah yang tidak bersyukur karenanya? Ketika kita merasa bahwa kita tidak layak untuk ditolong oleh seseorang, karena kita sudah menyakiti hatinya, tetapi kenyataan orang yang kita kasihi itu justru menolong kita, justru mengangkat kita. Tidakkah hal ini menjadi tamparan bagi kita, sehingga kita menyatakan tanda syukur kepada yang bersangkutan? Demikianlah posisi kita di hadapan Tuhan. Ketidaklayakan kita untuk menerima kasih dan berkat-Nya. Namun Tuhan tetap memberikan hal itu kepada kita. Mau tidak mau, kita harus bersyukur di hadapan-Nya. Betapa Tuhan baik kepadaku. Sekalipun hidupku berdosa, Ia tetap memberkati hidupku. Betapa Tuhan baik kepadaku. Sekalipun saya melakukan pelanggaran, tangan-Nya tetap terbuka menyambut saya dan menyebut saya sebagai anak-Nya. Ingat perumpamaan anak bungsu yang hilang. Tidakkah ia telah menyakiti hati bapaknya? Ia telah meninggalkan rumahnya. Ia telah membawa warisan yang menjadi haknya, yang sesungguhnya tidak pantas ia terima selagi ayahnya masih kuat. Ia menodai martabat keluarganya dengan pergi ke tempat lain, lalu hidup bersama dengan perempuan-perempuan pelacur, bermabuk-mabukan dan berpesta pora. Ini menjadi tamparan bagi sang bapa. Keluarga yang baik, keluarga yang disegani, keluarga yang dihormati. Coba bayangkan saudara-saudara, betapa kita melakukan hal yang sama seperti anak bungsu ini. Dan hal itu dilihat oleh orang lain. Tentu ini menjadi tamparan bagi Tuhan. Kita tahu tentang apa yang baik,
Tetapi dalam hidup kita yang kita lakukan adalah hal yang jahat. Kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik, melanggar hukum Tuhan. Tetapi kenyataan dalam hidup itu kita lakukan. Kita tahu bahwa berkata kotor dan mengata-ngatai orang itu tidak baik. Namun kenyataan dalam hidup kita selalu mengucapkan hal yang demikian. Orang lain mendengarkan, mata orang lain melihat, telinga mereka mendengar segala ucapan bibir kita. Betapa hal ini menjadi tamparan bagi Allah ketika mereka berkata, oh begitukah kehidupan orang-orang percaya, begitukah kehidupan seorang Kristen. Tetapi realita Alkitabiah berbicara lain. Sekalipun kita telah meludahi muka Allah, tetapi Allah tetap menanti kita. Tangannya tetap terbuka untuk menyambut kita. Itulah yang dipertontonkan dalam kisah anak yang hilang. Bapa menanti dengan setia. Ketika anak itu kembali, ia sadar akan kesalahannya dan berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan terhadap sorga. Tetapi tidak satu pun kata keluar dari mulut sang bapa untuk mengumpat dan memarahi si anak. Selain ucapan, mari kita berpesta pora sebab anakku telah mati namun hidup kembali, ia telah hilang namun kutemukan kembali. Apa yang dilakukan sang bapa terhadap sang anak ketika anak itu sendiri telah membawa pergi segala hartanya. Tetapi yang dilakukan oleh sang bapa, ia mengganti pakaian anak itu dengan pakaian yang mahal, memasangkan cincin emas di jarinya, dan memasangkan kasut di kakinya. Tidakkah ini menjadi gambaran yang sempurna bagaimana kesetiaan Tuhan untuk menyambut kita dan memulihkan keadaan kita? Dan sebagai orang-orang yang dipulihkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, wajar dan patut bagi kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua, melalui Mazmur ini, kita dituntut untuk hidup di bawah otoritas Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan mengikuti segala hukum dan perintahnya. Ayat yang ketiga, takut akan Tuhan. Itulah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita hari demi hari. Takut yang bagaimana? Takut yang ditunjukkan dalam ketaatan penuh untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Kepada anak-anak Israel sebelum mereka melangkah memasuki tanah perjanjian, Musa menyampaikan pesan ini di dalam Ulangan pasal 28. Jikalau kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dan berkat ini akan datang kepadamu. Ketaatan untuk hidup berdasarkan hukum dan ketetapan Tuhan bukan menjadi keuntungan bagi Tuhan semata, tetapi menjadi keuntungan dan berkat besar bagi kehidupan kita. Allah Maha Kaya. Ia tidak membutuhkan lagi apa yang kita butuhkan. Tetapi Allah sangat mengharapkan supaya hidup kita diberkati. Bagaimana supaya hidup kita diberkati? Hiduplah berdasarkan firman-Nya, hiduplah dalam ketaatan penuh pada perintah-Nya, maka kasih dan rahmat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima, kita harus bangun pengharapan yang pasti bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Sehingga ketika tantangan dan persoalan kehidupan melanda hidup kita, kita tidak akan pernah cepat berputus asa. Kita harus bangun keyakinan yang kokoh bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berubah. Sama seperti lantunan pujian Israel, Kile Olam Asdo. Apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tidak berubah di dalam kasih-Nya. Apapun tantangan dan persoalan yang melanda kehidupan kita, Ia selalu setia
untuk menolong kita. Karena itu bangun pengharapan yang pasti, iman yang pasti, keyakinan yang teguh bahwa di dalam Tuhan hidup kita terjamin.